Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa saya di channel Arfa Eksperimen. Kali ini kita mau berbagi tentang tips memaksimalkan kopling pada motor manual. Nah, jadi motor ini adalah Honda Revo, tapi sudah dibuat kopling manual ya. Jadi kopling manual. Nah ini kita koplingnya mau dimaksimalkan. Nah, jadi semua jenis motor yang menggunakan kopling pasti ada pair koplingnya, entah itu pair kopling model seperti ini atau bisa juga pair kopling yang model plat di sini. Seperti Revo Absolute, Vega ZR itu menggunakan plat untuk pair koplingnya. Nah, kalau yang seperti plat itu nggak bisa dimodifikasi atau sulit untuk di-upgrade. Nah, kelebihan yang model menggunakan pair seperti ini, kalau mau di-upgrade untuk memaksimalkan koplingnya agar tenaga dari mesin itu bisa tersalur ke roda dengan sempurna, itu salah satunya bisa mengupgrade pair koplingnya. Nah, jadi pair kopling ini semakin keras, dia itu kampas kopling itu akan lebih menggigit ya. Jadi karena ini pair ini yang menyatukan ini, jadi pair semakin keras tuh semakin tertekan kampasnya. Nah, sehingga slip koplingnya itu lebih minimal atau lebih kecil. Nah, efeknya akselerasi pasti akan lebih terasa atau lebih menghentak jika pair kopling ini lebih keras. Nah, di dalam mesin ini saya upgrade pair koplingnya. Jadi ini pair kopling aslinya. Nah, sedangkan ini pair kopling untuk penggantinya. Nah, pair kopling aslinya ulirnya lebih kecil, diameter dalamnya lebih besar. Cuma untuk kekerasannya keras yang ini. Nah, jadi sebenarnya yang hijau ini adalah pair kopling dari orinya Tiger, Honda Tiger ya. Nah, kalau yang ini pair kopling standarnya Revo Supra 100 ya. Nah, kalau ini yang Tiger. Nah, ini dipencet pakai tangan kanan aja cuma ngedrop segitu. Nah, ini pakai tangan kiri bisa gini. Nah, tapi ini pair Tiger ini udah kita potong. Nah, udah kita potong kurang lebih satu ulir ya, satu ulir atau segini. Nah, ini karena kalau pair kopling Tiger ini kalau diaplikasikan di bebek itu terlalu panjang ya. Jadi pair kopling Tiger yang belum dipotong bawaannya segini. Ini ya, ini kode partnya ori. Nah, itu lebih panjang dari punya Revo gini atau Honda Cesoris sama. Nah, jadi pair ini kekuatannya itu kalau dibanding pair standar udah jauh ya, udah sangat keras untuk pair Tiger. Nah, pair Tiger ini bisa digunakan untuk upgrade banyak motor seperti Mega Pro, GL, itu PNP pakai pair kopling Tiger gak usah motong. Terusnya Fiction bisa. Nah, daripada beli pair racing, kekuatannya itu kalau pair racing biasanya kalau baru itu keras ya, tapi kalau udah lama-kelamaan dia akan susut. Nah, kalau pair ori seperti ini lebih kuat ya, daya tahannya itu udah teruji ya karena ori. Nah, karena kekerasannya jauh. Nah, jadi kalau pair kopling diperkeras itu buat oper gigi pasti enak, lebih nyundul-nyundul, apalagi buat wili-wili atau buat jumping-jumping. Kalau pairnya keras lebih mantap. Nah, yang kita maksimalkan lagi di sini itu rumah koplingnya. Jadi rumah koplingnya ini dari standarnya itu 4 kampas sudah kita modif menjadi 5 kampas. Nah, ini bagian sini itu kita bubut
kita bubut kurang lebih sebanyak 2 mili atau 3 mili ya, 2 mili atau 3 mili. Yang bagian sini juga ini dibubut juga agar muat dikasih 5 kampas dan 4 plat. Nah, cuma kalau untuk motor yang standaran atau upgrade standaran ini 4 kampas sebenarnya masih mampu, cuma karena saya pengen lebih maksimal lagi jadi saya upgrade menjadi 5 kampas. Nah, kalau standarnya motor-motor seperti GL udah 5 kampas ya, itu bisa di upgrade juga menjadi 6 kalau dibubut. Nah, sebenarnya pair kopling ini itu kalau misalnya yang kekuatannya di bawahnya punya Tiger, itu biasanya yang buat upgrade BB itu punya smash sih, punya smash ori itu udah lumayan, cuma lebih enak lagi kalau punya Tiger menurut saya. Oke, langsung kita pasang aja ya, standar. Nah, kampas kopling tetap pakai ori karena kampas ori itu lebih awet kalau dibanding kampas racing. Kampas kopling racing itu lebih lunak teksturnya, jadi lebih cepat habis. Kalau dibuat harian kurang sip, boros. Jadi kalau kampas kopling, kalau saya mending ori. Tinggal upgrade rumah kopling dan per koplingnya, atau per koplingnya aja sebenarnya udah cukup. Nah, setelah di upgrade 5 kampas ini menjadi penuh ya space nya, jadi kurang lebih bubutnya ya setebal kampas sama plat ini. Kalau untuk Jupiter biasanya itu pakai kampas FR karena dia lebih, penampangnya kampas itu lebih lebar kalau kampas FR. Cuma kalau Honda kampas orinya aja udah cukup. Nah, kampas ini dari mulai Grand sampai Tiger kampasnya ini sama, cuma kalau Grand kan Grand, Revo, Supra standarnya 4 ya. Tapi kalau udah GL ke atas itu kampasnya 5. Nah, ini jadi kalau ini spare-nya keras itu dia lebih mepet gini ya. Tapi kalau spare-nya lembek itu ininya lebih kurang gigit. Nah, jadi semakin keras spare itu semakin gigit kampasnya. Kampas kopling malah menjadi bisa lebih awet karena slipnya minimal. Nah, ini posisinya seperti ini kalau posisi normal. Nah, kalau posisi di kopling dia akan buka sedikit. Nah, seperti ini kalau di kopling. Nah, kalau normal seperti ini. Jadi saat di kopling itu antara rumah kampas dan kampas ini itu loss ya, loss. Nah, ketika koplingnya dilepas dia kembali langsung mepet lagi. Nah, yang perlu disesuaikan kalau kampasnya ditambah ini, alurnya kampas ini diperdalam ya. Jadi alurnya kampas itu standarnya kurang lebih segini. Ini kita dalamkan lagi agar muat kampasnya untuk geser ke dalam. Nah, sekarang kita akan pasang lagi. Nah, pastikan dia bisa bebas. Nah, kalau masangnya nggak pas ini nggak bisa diputar bebas ini. Nanti saat dikopling nggak bisa dia. Nah, kalau di Honda di bagian sini itu kalau habis mesin udah lama dipakai pasti kotor ya. Jadi seperti fungsinya seperti penyaring oli. Nah, jadi jangan lupa tutupnya dipasang karena kalau ini nggak dipasang olinya nggak naik ke setang.
Ini yang bagian bawah ini fungsinya buat penampung oli, jadi biar kampas koplingnya itu nggak kering ya. Nah kalau Honda ada ininya. Oh, yang per bekas potongan tadi kita pasangkan yang bagian dalam. Di bebek masang koplingnya lebih susah ya, karena kehalangan kampas ganda atau rumahnya lonceng ganda ini. Dan karena ini aluminium, jadi ini kalau masangnya nggak tepat atau nggak bareng bisa pecah. Pastikan kondisi pernya itu masih ada jarak mainnya ya. Jadi kadang kalau per potongan itu pas dipasang itu jarak mainnya habis karena motongnya kurang pas. Nah, ini pastikan masih ada space mainnya. Nah, kalau udah kita tinggal pasang pak kopling.